Tiap dia baca amalan itu keluar duit tuh segepokan. Sampai ruangan tuh penuh, satu ruangan. Karena saya orangnya penasaran, agak jahil-jahil dikit lah ya. Saya ambil selembar. Diam-diam saya suruh anak buah saya tukerin duit. Beli rokok lah, beli apa gitu. Pokoknya tuker tuh duit, asli apa enggak. Sebelum anak buah saya sampai ke warung itu, istri saya udah nelpon. Ini anak lu yang bontot tiba-tiba step. Di situ saya baru ingat, ternyata ujung-ujungnya juga harus pakai tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pada tahun 2012 lalu mengalami pengalaman spiritual, kejadian-kejadian horor yang menimpanya. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, malam Bang Erik. Malam Bang Ale. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini Bang Erik akan menceritakan pengalaman mistis atau boleh lebih tepatnya disebut pengalaman spiritual ya. Iya. Bang ya, kejadian yang tidak pernah terlupakan mungkin di masa hidupnya. Oke, mungkin sudah siap Bang Erik untuk menceritakan pengalaman mistisnya? Oh, siap selalu. Tapi sebelum Bang Erik menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kali ini Bang Erik akan menceritakan pengalaman tentang pesugihan, Bang ya. Oh iya. Siap, mungkin bisa dimulai atau perkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton di rumah. Halo, saya Erik. Ya, saya mimpin perusahaan, salah satu perusahaan swasta lah, Grade 7, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor jalan. Pada waktu tahun 2012, saya tuh sudah kepepet ya, penuh tekanan pikiran ya, untuk membayar jatuh tempo bank ya. Waktu itu saya ambil modal investasi ya kurang lebih 20 miliaran ya. Investasi saya gagal di salah satu daerah ya. Akhirnya bank kan tiap hari nekan saya untuk segera membayar dan melunasinya. Karena pikiran saya pendek pada waktu itu, akhirnya saya nanya-nanya lah ke teman-teman untuk masalah pesugihan ya, yang tanpa tumbal. Ceritanya tanpa tumbal. Ternyata di tengah jalan ada harus balasan lah dari jin-jinnya itu. Nah, saya kronologis ulang lagi ya, seperti apa kejadian itu. Pada waktu itu saya sama tim saya ya, berempat jalan ke Kroya. Saya masuklah ke kampung-kampung tuh. Nah, bentuknya itu rumah itu seperti pondok pesantren. Sampai santri-santrinya ya ada. Dan dikenal di situ memang buat bebasin utang-hutang. Karena saya sudah punya pikiran pendek, yang penting hutang kebayar dulu. Saya datengin tuh tempat itu. Saya berangkat subuh sama tim sampai sana jam 9 jam 10. Nah, mungkin kebetulan juga saya langsung bisa nemuin yang di sana dikenal namanya Pak Ustadz lah. Saya manggilnya Pak Ustadz. Setelah ketemu diajak suatu tempat lah, tempat dia ritual. Nah, akhirnya saya ceritakan tentang problema perusahaan saya, masalah-masalah keuangan, kenapa saya datang kemari, saya ceritakan semuanya.
Akhirnya Pak Ustadz itu berbicara masalah bisa dibayar, tapi minta syarat. Waktu itu mereka minta syarat 32 orang harus bisa naikin haji, termasuk santri-santrinya. Nah, 32 orang saya ingat. Saya sanggupin, tapi asal tanpa tumbal. Terus, enggak-enggaknya saya minjem duit lah di alam gaib. Gitu ceritanya. Akhirnya kita udah berjabat tangan, bikin perjanjian, mulailah ritualnya. Waktu itu ritual nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai cemani, nggak pakai apa. Jadi ritualnya itu dia pakai amalan. Sampai dia buka gucinya dia tuh ditutup kain putih. Setiap dia baca amalan itu keluar duit tuh segepokan. Sampai ruangan tuh penuh, satu ruangan. Karena saya orangnya penasaran, agak jahil-jahil dikit lah ya. Saya ambil selembar. Diam-diam saya suruh anak buah saya tukerin duit, beli rokok lah, beli apa gitu. Pokoknya tuker tuh duit, asli apa enggak. Sebelum anak buah saya sampai ke warung itu, istri saya udah nelpon. Ini anak lu yang bontot tiba-tiba step. Di situ saya baru ingat, ternyata ujung-ujungnya juga harus pakai tumbal. Jadi tiap apapun bentuknya kita minjem ke alam gaib, pasti ada ya tumbal ya, pasti ada tumbal. Dan tumbalnya itu ya pasti orang yang paling kita sayang di antara keturunan kita. Kebetulan anak bontot saya yang paling saya sayang. Bukan saya sama rata sayangnya, cuma anak bontot nih agak sama sifatnya sama saya. Ya, di situ udah mulai yang agak aneh lah. Akhirnya deal. Pak Ustadz itu jelaskan bahwa uang yang satu ruangan ini bisa pindah asal kita perjanjian lagi. Jadi darah itu diganti kelapa hijau. Jadi 4 orang itu minum semua kelapa hijau dengan syarat air kelapa yang sudah diminum jangan sampai kita ngencing di tengah jalan. Saya pikir-pikir secara logika, saya nggak punya logika pada waktu itu. Yang penting utang saya kebayar. Jadi sebelum sampai masuk Jakarta ada rest area. Semua kita tuh berempat gagal semua, ngencing semua. Akhirnya udah di situ dealnya batal lah. Itu saya nyari-nyari lagi, kemudian berapa hari lagi saya nyari-nyari lagi. Ini kan yang berbentuk katanya ilmu putih yang kemarin. Sekarang saya mau cari yang benar-benar deh, yang tajam. Tim saya nyari lagi. Dapatlah waktu itu orang Banten ya, daerah-daerah Bayah sama Limping, Ajawinangun ya. Itu dia punya mustika Batara Karang. Nah, bawalah ke saya orang itu. Dia bertiga, saya berempat sama tim. Bawalah ke pertemuan, ditunjukin lah tuh mustika itu hidup atau enggak. Dites lah, kita ambil darah PMI, lagi itu beli. Kalau nggak salah darahnya tuh tertentu, bukan AB. Saya beli itu sampai 1,5 juta. Untuk tes itu mustika itu benar. Jadi pas dibacakan amalannya, kodamnya datang ke mustika itu, dia kemasukan juga yang pemilik mustikanya. Jadi mustikanya itu bangun, mustikanya tuh sepanjang 15 sampai 20 cm, tapi dia punya rambut itu 2 meter. Rambutnya itu digulung-gulung. Dia kayak jenglot. Nah, dia udah begitu ritual diamalkannya, bangun tuh mustikanya, darah ditaruh di mangkok. Tiba-tiba itu mustika jalan, ngambil tuh darah ngisep. Yang pemilik mustikanya itu langsung kayak orang kesurupan, ngikut minum darah juga. Maka saya udah curiga pertama kali ketemu, dia punya isit ya, punya ini gusi. Gusinya tuh darah merah banget gitu. Padahal dia perokok ya, biasanya kan hitam ya. Ini merah. Rokoknya perokok lintingan lagi. Nah, oke, akhirnya saya ceritakan lah pertemuan itu. Setelah dia udah buktikan mustika itu asli, saya ceritakanlah masalah saya. Masalah utang di bank saya belum beres.
Nah, dia menyanggupin akhirnya. Tapi dengan syarat ada ritual cemani, ayam cemani sama kucing jantan 3 warna untuk kendaraannya Batara Karang itu. Itu. Akhirnya saya sanggupin cuma cemani karena saya tahu kucing jantan tuh nggak ada yang 3 warna. Seandainya ada pun dari bayi pasti udah dimakan sama bapaknya. Nggak ada yang 3 warna. Nah, saya sanggupin itu cemani. Saya keluarkan duit sampai 35 juta. Beberapa hari kemudian cemaninya datang. Konon katanya ngambilnya di mana, di pasar, bukan pasar jin lah namanya, kalau kata dunia spiritual lah, pasar jin. Akhirnya tim saya ngetes kan, dari kuku, lidah sampai ke kulit-kulitnya itu hitam, sampai tetesan darahnya itu udah hitam semua. Itu asli. Akhirnya dibuatlah transaksi ritualnya, bukan transaksi, ritualnya di rumah saya. Pas di rumah saya tuh kayak hati istri saya tuh nggak ngizinin gitu, kayak berlawanan gitu ya, ada sesuatu yang nggak beres gitu. Sama seperti yang sebelum kejadiannya dulu. Istri saya tuh udah nggak membiarkan seperti itu gitu. Jangan pakai cara yang pendek lah ketika kita punya pikiran pendek. Jadi pada saat itu pas lagi ritual itu ada aja gitu gesekan yang nggak enak gitu. Kayak masalah tempatnya, ininya. Ya mungkin cara Tuhan juga ya. Cara Tuhan tuh untuk memisahkan kita dari, ternyata itu pakai tumbal yang lebih parah. Gitu. Sampai 2 turunan itu, 2 turunan udah pasti. 2 turunan dari anak kita, cucu kita itu pasti kena. Karena ada tanda perjanjian darah, saya harus menyediakan darah juga, darah saya buat dia gitu. Jadi saya nanti jadi, istilahnya di akhiratnya nanti jadi babunya dia gitu. Nah, akhirnya pas mau kejadian gitu, tiba-tiba geledek tuh dari hujan gede langsung geledek, langsung mecahin genteng-genteng saya. Di situ saya langsung batalin. Mendingan saya selon deh. Saya usir tuh orang. Ya akhirnya ujung-ujungnya kan kita nggak tahu ya. Pemikiran kayak gini kan kadang hanya pas logika kita tuh pikiran kita pendek. Nah, waktu yang kita pikirkan pendek dengan tekanan yang besar yang membuat kita kehilangan logika. Gitu. Nah, setelah kejadian begitu bermainlah. Saya itu orang yang nggak kapok kan, Bang. Jadi nggak kapok, Bang. Masih terus ya. Sampai saya tuh bisa nemukan solusi. Tapi cara saya tuh nggak meminta sama Tuhan, tapi meminta dunia gitu, biar cepat gitu. Padahal saya udah kejadian gitu tuh, istri saya udah melarang banget, udah sangat melarang. Pas habis kejadian begitu, ditawarkanlah duit ganda. Duit ganda itu, jadi kita naruh, nanti kita misalkan naruh nih, semacam kita taruh satu plastik. Nanti di ritual kata dia, pas mau ritual begitu, kejadian, ketemulah saya sama orang Banten juga tuh. Orang Banten, ketemulah, pertemuan. Saya naruh duit 100 juta, katanya mau digandakan sampai 2M. 2M kalau nggak salah. Akhirnya saya naruh duit 100 juta, tapi dijagain sama tim saya. Sampai beberapa hari dijagain, nggak ditinggalin, pokoknya anak-anak nggak boleh pergi, nggak boleh, pokoknya makan, kencing, ataupun buang kotoran, disitulah, berak-berak di situ. Nah, itu orang, ternyata emang otak orang-orang pintar kita digoblokin, jadi emang kagak sanggup, karena ditungguin sama, dia mintanya tuh duit dilepas, ya pasti diganti uang palsu, gitu. Banyak kejadian-kejadian yang gitu tuh udah banyak lah yang orang Indonesia tuh ya kadang seperti saya, kadang lagi pada saat tekanan besar pikiran pendeknya jalan gitu. Ya waktu itu sih kejadian itu saya masih agak selamat ya. Ya setelah kesini-sininya lagi saya masih lagi
Saya masih begitu-gitu, saya cari orang sakti lagi, saya cari orang pinter. Namanya duit pulang pergi. Jadi kita dikasih macam amalan, taruh di duit itu, kita nabung, misalnya nabungnya kita 1 juta nih, taruh di kasir, di plastik kresek, kreseknya kita tinggal, nanti kita pas udah selesai transaksi, duitnya kita tempelin amalan tuh, amalan dia. Duitnya balik lagi, tapi duitnya udah keisi ke rekening. Duit pulang pergi namanya. Oh gitu. Oh, duit pulang pergi itu saya nyata sendiri. Sekali saya transaksi, batin saya mulai. Kalau begini kasihan orang, kasirnya nombok. Kasir banknya masih nombok. Duitnya nggak ada, duitnya udah balik ke kresek saya lagi di mobil, gitu. Cuma transaksinya di situ udah tertulis 1 jutanya, gitu loh. Itu namanya duit pulang pergi. Itu kalau di Banten berbagai macam trik adalah, cuma gimana caranya tuh yang tanpa tumbal tuh kayaknya nggak mungkin. Itu aja. Yang terakhir tadi itu dia menumbalkan apa itu, Bang? Menumbalkan maksudnya? Maksudnya waktu Bang Erik mengikuti pesugihan itu, dia meminta tumbalnya dalam bentuk apa itu? Dia nggak ada tumbal, istilahnya katanya dia ilmu putih yang pertama kali yang dikeroyak ya. Oke. Ilmu putih. Nah, secara saya naluri ya, saya sebagai seorang bapak, anak saya tiba-tiba panas setep sakit begitu, itu nggak mungkin kalau nggak efek dari saya perbuat. Pasti kan semua ada sebab ya. Tiba-tiba kejang-kejang anak saya. Pas duit itu dibalikin ke tempat posisi semula, anak saya normal lagi. Gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu tuh yang nggak bayar dalam dunia mistik tuh, nggak ada sesuatu tuh dunianya nggak bayar. Kayak kita mau beli mustika ya harus ada mahar kan. Betul. Nggak mungkin. Semua itu pasti di dunia spiritual pasti ada bayarannya. Betul. Gitu loh. Tapi untuk hasilnya sendiri gimana itu, Bang? Apa Bang Erik itu menghasilkan uang yang banyak atau bisa menutupi kebangkrutan Bang Erik? Akhirnya nggak waktu itu? bisa. Akhirnya saya ya terpaksa ikut. Saya berbalik ke Tuhan lah. Tuhan ngasih jalan ke saya. Ya relakanlah asetnya. Daripada kita relakan keluarga kita hanya untuk dunia. Betul. Gitu loh. Aset kan bisa dicari. Keluarga, anak, turunan susah untuk dicari lagi. Gitu loh. Kita belajar legowo lah, ikhlas. Iya, betul. Gitu. Pada waktu kondisi gitu sih saya nggak mau lah hilang aset. Karena pemikiran saya, aset kan melambangkan kita, jayanya kita. Besarnya aset kita, besarnya kejayaan kita. Gitu loh. Untuk lepas sendiri dari praktek pesugihan itu, Oh gitu. Jadi gini, Bang. Saya kalau dari kecil sih dunia-dunia gitu ngerti nah. Akhirnya ya pertama saya harus belajar ikhlas dulu, menerima kekalahan saya sama Bang ya. Ya kedua, saya juga harus kembalilah, kata istri saya, balik ke Tuhan, minta petunjuknya. Kebetulan saya Kristiani ya, saya minta kepada Tuhan saya gitu. hanya udah untuk saat ini keadaan atau kehidupan Bang Erik sedia kala lagi ya, Bang ya. Ya, Tapi masih saya sih merintis lagi atau gimana? merintis. Masih merintis. Saya lah. ada perusahaan sangat besar ya, sampai habis-habisan ya. Ya saya nggak takut lah, karena semua itu kan berasal dari Tuhan dan kembali juga pada Tuhan. Itu saya nggak takut. Harta itu hanya titipan. Ya, karena saya dulu punya pabrik aspal, pabrik beton, pabrik pemecah batu. Itulah. Makanya saya bilang kita harus ikhlas legowo. Justru saya bagus seperti ini, keadaan ini. Keadaan begini saya jatuh, saya akan lihat mana sahabat saya, mana teman saya. Pada waktu saya jaya, itu teman saya semua teman semua. Pada saat saya jatuh, teman yang pernah kita sapa, ya nggak mungkin menyapa balik, gitu. Sewaktu kita jaya, mereka berdatangan. Tapi sewaktu kita jatuh, hilang entah kemana. Hilang. Kita cari pun nggak mau nengok.
Kalau yang seperti itu kayaknya bukan Bang Erik aja yang mengalami. Mungkin banyak teman-teman atau bisa saya sendiri juga. Tapi di pernah. dalam hal ritual aja itu lagi pas pada saat ritual itu ada aja teman yang bisa memanfaatkan kondisi kita lagi gitu. Ada. Ya kan namanya ritual gitu kan ada penyediaannya menyan, apel jin, ya kan pasti kan harganya harga gelap kayak gitu dimain-mainin pastilah. Ya nggak 100% tuh kawan tuh jujur. Itu kita lagi keadaan begitu ya bisa dimanfaatin. Tapi bagus lah. Kalau masalah yang seperti ini nih, ya kita nggak boleh putus asa lah. Berharap saja sama Tuhan. Kalau kita berharap pada dunia, habisnya juga sama dunia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, kembali lagi pada Tuhan, itu pemilik kita. Itu loh. Mungkin ada tambahan Bang? Ya. Atau pesan-pesan nih buat penonton di rumah? Ya, saya sih pesan ya. Tetaplah kita semangat, jangan menyerah. Jangan menyerahkan, jangan berpikiran kita punya pikiran pendek dalam tekanan besar. Pokoknya tetap sabar, tetap berusaha. Jangan menyerah. Semangat, pokoknya semangat. Gitu. Pasti Tuhan beri jalan keluar ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pasti Tuhan beri jalan keluar ya. Amin. Amin. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Erik. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Erik, terima kasih. Thank buat you Bang waktunya. Ale. Thank you. Nanti cerita lagi Bang ya di Oke. channel kita. Sip. Sampai jumpa.